Semuanya, perkenalkan nama saya Aurelius Kiva Raharjo, bisa dipanggil Kiva. Hari dari Prodi TKV. Hari ini saya akan melakukan video tentang pengantar TKV. Nah, pengantar TKV ini mempelajari tentang desain komunikasi visual. Nah, jurusan ini juga dianggap santai, sering dianggap cuma gambar-gambar doang. Tapi kenyataannya sering bikin mahasiswa gak tidur, kayak melakukan SKS atau juga tidur malam-malam banget. Walaupun tugasnya masih lama, tapi itu proyeknya pasti sulit. Nah, ya jurusan ini termasuk kayak melakukan apa ya? Kayak pikir aja gambar, lalu kayak nirmana, pikir aja nirmana itu kayak banyak barang yang perlu dibeli-belikan. Nah, santai saja, barang-barang itu gak perlu juga beli-beli yang mahal-mahal seadanya mungkin. Kalau di rumah ada ya ada saja dipakai. Nah, saya akan melakukan ada poin-poinnya. Lalu pertama-tama itu definisi dan cakupan TKV. Pertama kita harus luruskan apa itu definisi TKV. Ya, TKV itu bukan sekedar menggambar. TKV itu adalah ilmu mempelajari konsep komunikasi ya, dan ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan kepada audiens menggunakan elemen visual. Kata kuncinya adalah komunikasi. Cakupannya itu kayak luas sekali lah. TKV itu payung besarnya. Di dalam ada graphic design seperti kayak logo atau logo desain kayak bikin aja McDonald, kayak buat kita kan di cafe, kita harus kayak buat logo-logo agar bisa memperhatikan orang-orang kayak lewat, oh ada kayak McDonald, lalu kayak logonya bagus, kita terasa ingin tahu apa kok McDonald itu. Lalu itu multimedia kayak animasi sama video, kayak animator kayak anime, lalu animator yang lain-lainnya itu. Lalu juga ada web design kayak UI atau UX, sama juga kayak ada iklan-iklan gitu, sampai desain ke produk yang kalian pegang sehari-hari. Intinya itu dimana ada pesan visual di inti dan di intinya DKV. Lalu lah kedua ini perbedaan seni dan desain. Pokoknya itu kedua ini apa yang sering salah kaprah, apa bedanya seni, fine art atau desain. Pertama-tama, ya seni murni itu tujuannya mengekspresikan diri seniman. Ya kayak senimannya kita kayak buatkan itu kayak ada ekspresinya dari kita sendiri. Lalu itu sifatnya subjektif. Kalau kalian melihat lukisan abstrak dan kayak bingung, itu nggak masalah. Itu karena kan ada tujuannya dari orang yang membuat itu, pasti ada tujuannya. Sama ya karena seninya itu berhasil memancing rasa penasaran. Tapi kalau desain itu tujuannya berbeda, itu kayak memunyakan masalah, sifatnya objektif. Kalau kalian melihat poster, banner, iklan gitu-gitu yang kayak di lalu lintas atau kayak di HP kalian gitu, kayak ada iklan gitu, nah itu sama dengan kayak untuk buat desain gitu. Desainer itu kayak bekerja untuk berdasarkan data untuk mentargetkan audiens, bukan sekedar menurut saya ini bagus. Nah, yang ketiga, apa yang pelajari ketika kuliah TKV? Ini ada pertanyaan. Lalu kalau masuk TKV itu belajar apa? Masa cuman menggambar toh? Lalu kayak cuma menggambar, membuat sesuatu kayak nirmana gitu? Tidak. Tentu tidak. TKV ini semester awal itu kayak masih kayak nirmana, lalu gambar-gambar yang ilustrasi kayak anatomi sama yang kayak ilustrasi kayak mandangan itu kayak mempelajari dari nol gitu, ulang dari awal agar bisa kayak muscle memory atau muscle memory tangan Anda bisa lebih enak sama lebih lancar. Ya kayak menyusun titik, garis atau warna untuk melatih kepekaan dari warna tersebut, sama juga melatih rasa sense of artnya kamu akan belajar tipografi atau biasa disebut ilmu huruf, fotografi, ilustrasi hingga animasi. Tapi ingat, kamu juga akan belajar teori, ada semiotika, ilmu tanda, fisiologi perspektif, metodologi desain hingga manajemen bisnis desain. Jadi otak kita dan otak kanan akan dipaksa untuk bekerja sama. Nah, di sini ada tahapan-tahapan kerja TKV.
Bagaimana prosesnya anak DKV berkarya? Ya, seorang desainer profesional tidak langsung membuka laptop. Ada tahapan briefing, empathize, riset, brainstorming, sketching, prototyping atau digitalizing, evaluasi. Juga perlu ada namanya kayak apa ya? Istirahat gitu loh. Nggak mungkin kayak DKV itu kayak semuanya kayak kerja-kerja seterusnya. Ada pasti namanya istirahat. Ya juga namanya apa ya, healing, nah healing itu termasuk. Nah lalu ada profilnya lulusan DKV, kayak apa ya, setelah lulus mau jadi apa, banyak nih ada pilihan-pilihannya nih. Jadi kafe itu fleksibel kalau lulus itu. Kamu bisa jadi graphic designer untuk iklan, art director untuk konsep visual, UI atau UX merancang kayak aplikasi, lalu ilustrasi animator, fotografer atau videographer itu kayak buat menjadi kayak masuk ke studio bisa buat animasi sendiri gitu tuh loh. Sama juga bisa adaptasi dari manga tersebut yang kamu menggambar dibuat di animasi. Bahkan banyak yang akan menjadi kreatif entrepreneur dengan membuka studio sendiri. Nah, kelebihannya sama kekurangannya ya seru dan tidak terlalu membosankan, lingkungan santai dan ekspresif. Lah, kamu juga punya peluang besar untuk freelance dan cari uang jajan tambahan sejak masih masa kuliah gitulah. Kekurangannya pasti pertama mahal. Kamu butuh laptop spesifik yang speknya tinggi, lalu tablet grafis, kamera, dan alat lukis yang mahal. Tapi solusinya bisa kayak apa ya? Sementara kamu kayak menggunakan HP yang sekuat atau tablet yang ada yang kamu mempunyakan, lalu alatnya bahannya kayak lukisan atau pensil gitu yang ada saja. Nah, yang kedua pasti waktu tidurnya berkurang, tugasnya menumpuk, kayak harus melakukan berdagang. Itu solusinya itu jangan dagang-dagang banget, kayak harus ngatur time management gitulah. Lalu yang ketiga itu penilaian subjektif. Kadang kamu kayak terasa kayak, karyaku kurang bagus nih. Jadi kayak 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 terasa kayak dosennya melihat itu kayak kurang, lalu kayak kurang bagus, ada yang kurang-kurang banget. Nah, itu mentalnya diuji juga. Nah, tips and triknya kuliah TKV itu jangan hanya mengandalkan kampus atau teknologi desain yang berkembang cepat, tapi kampus ini cuma mengajarkan dasar. Tapi skill teknisnya terbaru itu kamu harus cari sendiri lewat YouTube, Instagram, Pinterest atau di mana-mana pun di situs internet gitulah. Nah, juga tadi cicil portofolio, ya itu juga time management, perbanyak referensi, itu yang perlu itu banget. Nah, itu dia beda tuntas jurusan TKV. Jurusan ini memang menantangkan banget, tapi sangat memuaskan bagi kamu yang suka memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di karya selanjutnya.